Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Yusuf di channel YouTube Yusuf Ja. Gimana nih kabar kalian semua? Saya doakan semoga tetap sehat dan tentunya baik-baik saja ya. Oke, jadi di kesempatan video kali ini insya Allah ya, di sini saya akan membahas seputar usaha warung sayur dan sembako lagi ya. Dan di kesempatan video kali ini di sini saya ingin menyampaikan mungkin langkah-langkah untuk kita ya membangun ataupun merintis usaha warung sayur dan sembako ini di rumah ya. Jadi mungkin di sini saya akan menguraikan beberapa langkah-langkah dari tadinya yang tidak tahu sama sekali untuk usaha ini, dan insya Allah di sini saya akan membagikan pengalaman ataupun ya pengetahuan yang mungkin saya ketahui dulu ya dari sebuah pengalaman. Oke, jadi pertama yang harus kita siapkan itu sedikit besarnya modal ya. Pertama modal mungkin. Kalau misalkan teman-teman udah punya modalnya, mau berapapun itu terserah teman-teman ya. Kemudian setelah modal, tempat. Nah, jadi di sini kita buat usaha ini, kita mau membangunnya itu di rumah ataupun ya lebih tepatnya di depan rumah kita ya, di koridor di depan rumah kita. Oke, ketika udah ada modal, kemudian tempatnya udah ada lah, ini di tempat ataupun ya di depan rumah nih lumayan ada lapak ataupun ya intinya ada tempat untuk kita jualannya ya. Dan kemudian setelah tempat, mungkin ya teman-teman harus menyiapkan tempat untuk berjualannya ya, seperti meja mungkin ya. Kalau dulu saya pakai meja yang ada di rumah aja ya, jadi buat teman-teman semua mungkin ya bisa buat dulu meja yang sesederhana mungkin untuk kita merintis memulai usaha ini ya. Ketika mejanya udah ada, kita punya mejanya. Nah, di situ ya kita harus menyiapkan wadah-wadah untuk sayuran ataupun ya sembako ya. Untuk wadah-wadah ya disesuaikan dengan volume jualan kita ya. Oke, jadi di sini kita pembahasan yang tempatnya itu kita taruh dulu. Jadi untuk wadahnya, ketika teman-teman memulai usaha warung sayur ini, kalau yang namanya memulai itu, merintis itu jangan terlalu banyak-banyak ya. Intinya untuk wadahnya kita sesuaikan dengan volume yang akan kita jual nanti ya. Untuk awalan ya teman-teman pakai wadah yang kecil aja, kalau nggak satu yang 20 cm, yang pokoknya yang wadah-wadah keranjang-keranjang kecil tuh ya. Kalau di video-video saya kan wadahnya tuh yang gede-gede ya, yang intinya yang warna putih itu yang bekas buah ya. Tapi untuk teman-teman semua, untuk pertama merintis jangan pakai wadah itu ya, karena mungkin ya kebesaran ya. Oke, untuk wadah-wadah ya, meja, wadah-wadah, dan untuk isi dari sayurannya mungkin ya. Oke, kemudian setelah itu konsep yang akan teman-teman pakai ketika berjualannya itu seperti apa. Misal pertama kan kita punya modal, tempat udah ada, dan tempat ataupun meja untuk jualannya udah ada, wadah-wadahnya udah ada ya. Kemudian kita belanjanya dari mana nih? Misal kalau misalkan teman-teman belanjanya dari pasar induk ya, otomatis berarti teman-teman enggak dari pasar induk juga. Tetapi ya intinya kalau misalkan teman-teman belanjanya itu kiloan, intinya teman-teman belanja ke pasar ya mau induk ataupun ya pasar setempat, itu terserah teman-teman. Misalkan belinya itu per kilo ya, misal
cabai merah 1 kilo, kemudian rawit merah, rawit hijau 1 kilo, 1 kilo, tomat 1 kilo. Otomatis ketika teman-teman mulai berjualan itu, teman-teman taruh di wadah-wadah yang sudah teman-teman tadi beli ya, mungkin seperti ini ya, seperti itu ya. Dan ketika memulai ataupun prakteknya kita berjualan, nah teman-teman mau gimana? Kalau misalkan teman-teman belanjanya tadi per kilo, berarti teman-teman harus menyiapkan timbangan. Jadi mungkin modal, tempat, meja-meja ataupun ya rak-rak, kemudian wadah-wadah, timbangan ya. Nah, timbangan gunanya untuk ya intinya kita berjualan ya. Jadi berjualan sayuran ataupun ya cengkeh, cabai dan lain sebagainya ya. Jadi ketika ada yang beli, "Bang, saya pengen cengkeh merah apa? Pengen cabai merah 5.000." Jadi teman-teman bisa langsung taruh di atasnya, kemudian diisikan harganya. Oke. Jadi sangat simpel sekali ya mungkin teman-teman ya. Intinya meskipun nggak ada pengalaman juga, saya yakin usaha ini semua orang bisa, semua kalangan bisa ya. Oke, jadi mohon ditonton sampai selesai. Mungkin di sini saya akan membahas lebih detail mungkin. Intinya kita akan bahas selengkapnya ya, tanpa ada yang saya rahasiakan. Oke. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman konsepnya kita belanja sayuran itu per kilo, otomatis kita jualnya itu harus pakai timbangan ya. Kita ngeladangin ataupun ya intinya melayani pembeli itu seperti sayuran dan lain sebagainya, kita melalui timbangan ya. Ditimbang dulu baru timbang baru ya gitu. Misalkan beli tomat 2.000, bawang merah 2.000, kita pakai ini aja, pakai timbangan digital aja, lebih simple dan mungkin lebih mudah juga ya. Jadi kalau pakai timbangan digital itu nanti harga yang keluar itu ya ada, jadi kita nggak bingung kalau misalkan kita ya udahlah 2.000 segini aja, takutnya kita akan rugi gitu ya. Oke. Kemudian setelah yang pertama kan kita belanja itu kiloan ya teman-teman, intinya kita belanja kiloan dari pasarnya. Yang kedua, teman-teman belanjanya yang udah dibungkusin. Jadi kita mulai bismillahirrahmanirrahim, misalkan kita mulai mau mulai berjualan sayuran dan sembako. Untuk sayurannya kita komplit semua, cuma kita belanjanya yang udah dibungkus, yang udah diplastikin, seperti yang amang-amang yang jualan keliling ya. Jadi seperti cengkeh 2.000, kita beli cengkeh setengah kilo, tapi bang kita pengen dibungkusin yang setengah on ya, seperti itu ya. Jadi dari satu bungkus itu kita ambil untungnya itu ya, lebihnya itu jangan banyak-banyak ya teman-teman, bisa 500 ataupun 1.000. Misalkan kita belanja cengkeh merah dan lain sebagainya itu di 3.000-an, jadi satu modalnya itu 3.000 per bungkus, kita jualnya 3.500 aja, jadi kita ambil 500 sampai 1.000 gitu ya. Kalau misalkan kita ya udah 1.000, misalkan satu bungkus cengkeh itu 3.000, 4.000 lah gitu ya. Nah kalau misalkan beli 2 ya udah berarti dikurangin gopay gitu aja. Seperti kalau misalkan modalnya 2.500, kita jual satunya 3.000. Kalau misalkan ada ibu-ibu yang beli 2 bungkus, berarti kita jualnya 2.500. Sorry. Jadi kita nggak bikin konsep ataupun catatannya. Jadi ya intinya seperti itu aja ya teman-teman. Jadi pertama teman-teman bisa belanjanya itu, bisa teman-teman belinya itu per kilo dari pasar induk ataupun ya pasar setempat, semuanya sekilo, ini sekilo, sayuran ini sekilo, semuanya sekilo pokoknya. Yang kedua teman-teman bisa langsung beli per bungkus. Jadi seperti tomat
kita belanja 5 bungkus, satu bungkusnya itu timbang beratnya itu 1/4, seperempatan seperti cengek dan lain sebagainya, seperti cengek juga ya. Intinya yang kalau cengek kan saya juga suka ke warung, ke pinggir di sini ada warung rumahan. Jadi ada cengek tuh yang udah dibungkus tuh harganya 3.000 ya, mungkin dari sononya 2.500 ya. Jadi ambil untungnya tuh nggak banyak-banyak, 500. Tapi kan kalau 500 kali berapa bungkus kita jual, lumayan kan. Jadi itu dari satu cengek, maksudnya itu dari satu jenis sayuran. Kita kan nggak jualan satu jenis sayuran, intinya kita jualan banyak sayuran seperti kangkung dan lain sebagainya ya. Intinya buat teman-teman semua yang ingin mulai berjualan seperti ini, usaha warung sayur dan sembako, kalau misalkan teman-teman masih bingung ya, intinya teman-teman langsung komen-komen aja di video yang udah saya upload, ataupun ya intinya teman-teman bisa langsung tanyakan di video ini langsung di komentar ya. Oke, mungkin itu ya. Dan kalau misalkan kita belanjanya per bungkus ataupun yang udah dibungkusin, berarti kita nggak usah perlu menyediakan timbangan ya, lebih simpel juga. Cuma kalau misalkan kita beli kiloan itu ya mungkin untungnya agak beda ya teman-teman. Dan untuk cara pengambilan untung dari setiap sayuran itu beda-beda ya. Jadi di sini saya mungkin insya Allah intinya kita berbagi pengalaman dulu ya, karena dulu pun saya pernah buka warung sayur dan sembako, dan alhamdulillah kita tetap sharing berbagi pengetahuan yang intinya semoga aja bermanfaat, sedikit besarnya semoga ada yang bermanfaat gitu ya. Oke, untuk pengambilan ataupun ya lebihnya gitu ya dari per kilo sayuran, gitu sayuran itu ya paling besar saya itu dulu paling besar ambil keuntungan itu 6.000 ya teman-teman, 6 sampai 4.000 dari per kilo ya. Misal kita beli timun itu modalnya 1 kilo itu 6.000, ya udah kita jual itu 10.000 ya, jadi kita punya lebih 4.000. Tapi kalau misalkan ya ada yang beli banyak, jangan 4.000, kurangin berarti 3.000 aja, 9.000 gitu ya. Dan untuk cara penjualannya pun itu teman-teman pakai timbangan digital itu lebih mudah ya. Intinya ada yang beli timun, bang beli timun misalkan ini berapa biji nih, misalkan 3 biji, ya udah kita taruh di atas timbangan itu, kemudian kita tekan harganya 10.000, yang keluar berarti intinya kita modalnya itu 6.000, ya udah berarti kali 10.000 pasti akan muncul harganya. Jadi ketika timun itu habis kita bakal dapat lebih 4.000, itu baru 1 kilo ya. Kalau misalkan dalam sehari teman-teman habis 5 kilo kan bisa ya, 5 kali 4 20.000 kan lumayan ya, itu dari satu jenis sayuran ya. Jadi seperti itulah gambarannya, seperti itu. Saya yakin teman-teman akan jauh lebih paham ya, karena saya mungkin di sini hanya intinya memberitahukan dasarnya aja. Selebihnya teman-teman pasti bakalan lebih mengetahuinya. Oke, jadi ya kalau misalkan kita mau jualan di depan rumah itu ya seperti itu ya teman-teman. Jadi pertama siapin modal dulu ya, modal untuk kita beli sayurannya, beli belanjaan dan lain sebagainya, untuk membangun ataupun membuat rak, meja dan sebagainya misalkan ya. Terus tempat di rumah aja. Kalau misalkan nggak di rumah juga, teman-teman bisa langsung sewa tempat di tempat yang ya menurut teman-teman itu pasti bakal rame kalau kita bangun ataupun buka usaha di sini ya. Kemudian meja-meja ataupun rak
wadah-wadah disesuaikan dengan volume teman-teman. Jangan, intinya teman-teman juga pasti akan tahu ya. Kemudian dari kita mulai belanjanya itu, pertama mau kiloan ataupun ya kita udah minta dibungkusin. Dan untuk list belanjaannya mungkin teman-teman langsung bisa klik link yang udah artikel yang udah saya buatkan. Teman-teman bisa langsung klik yang ada di deskripsi video ini mungkin ya. Di situ udah saya tulisin semua, insya Allah lengkap. Kalau misalkan ada yang kurang tinggal ditambahin ya. Oke, jadi ya intinya semoga apa yang kita rencanakan berjalan dengan terwujud dan berjalan dengan lancar. Intinya jangan lupa berdoa dan berusaha juga ya. Oke, sampai di sini paham kan? Jadi ya simpelnya seperti itu ya teman-teman. Tetapi dibalik semua yang saya omongin itu tidak semudah apa yang saya katakan ya. Jadi ya butuh perjuangan cuy. Sebenarnya butuh perjuangan. Yang namanya merintis usaha itu tidak gampang ya. Ayo, gimana kalau misalkan kejadiannya seperti itu, kita udah siapin semuanya, tapi nggak ada yang beli. Dulu saya pun 6 bulan saya berusaha bertahan ya. Dari enggak punya satu pelanggan, dan ketika kita sabar merintis usaha, alhamdulillah. Jadi seiring berjalannya waktu, pasti usaha kita yakin pasti akan berhasil ya. Oke, mungkin di sini saya isi kekosongan waktu aja, karena ya di sini saya kerja itu cuma dari jam 2 malam sampai beres jam 6. Selebihnya kita nggak ada kerjaan. Jadi yaudahlah, kita ataupun ya saya sendiri itu lanjut di YouTube aja dulu gitu. Oke, sampai di sini paham. Oke, jadi kita ingat-ingat dulu, takutnya ada pembahasan yang terlewat. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.